Shalom. Shalom. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Gembala setempat yang melalui anak mereka sudah mengundang kami setahun yang lalu, ya. Dan kami percaya ini semua adalah waktu Tuhan sehingga kami boleh ada di sini. Puji Tuhan, haleluya. Saya pribadi mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh datang beribadah dan dipercayakan dalam pelayanan. Dan Bapak Ibu Gembala dan juga jemaat, baik kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat dalam Efesus 5 ayat 20 dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya undang kita berdiri untuk sama-sama kita baca dua ayat ini. Dalam Efesus 5 ayat 20 kita mulai. Efesus 5 ayat 20. 1, 2, 3. Ucapan senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Katakan amin, silakan duduk. Haleluya. Saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan pada saat ini adalah temukan alasan untuk mengucap syukur. Temukan alasan untuk mengucap syukur. Ini adalah bentuk ajakan bagi saya dan saudara, karena sekarang kita dalam minggu untuk mengucap syukur atau pengucapan syukur. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan pelayanan, tentu saya harus bergumul kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dan saya kemudian dibawa Tuhan untuk membuka Alkitab. Di dalam Alkitab elektronik yang saya punya, saya coba ketik syukur. Dan tahukah Bapak Ibu yang saya dapatkan, yaitu kata pertama yang ditulis Alkitab terjemahan baru, ya, terjemahan baru untuk kata syukur itu ada di dalam Kejadian 29 ayat 35. Perkataan atau ucapan syukur dari Lea. Nah, siapa Lea? Kita semua sudah banyak mengetahui tentang cerita-cerita Alkitab. Dan mari saya akan merefresh kembali kepada saya dan saudara, siapa sebenarnya Lea itu. Nah, saudara dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yakub ketika dia mendapat hak kesulungan dari Ishak karena bantuan dari ibunya, tapi memang sebenarnya adalah kehendak Tuhan, tetapi mereka belum menunggu waktu Tuhan, kemudian mereka bersepakat. Akhirnya Ishak memberikan hak kesulungan ini kepada Yakub, sehingga menimbulkan kemarahan dari kakaknya Esau. Nah, saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yakub melarikan diri dari Esau. Sebelum dia melarikan diri karena akan dibunuh oleh kakaknya, orang tuanya berpesan, Ishak berpesan kepadanya, kamu harus mencari istri dari keluarga ibumu. Dan singkat cerita, dia lari kepada saudara ibunya, kepada Laban. Dan di dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai 18, Bapak Ibu, di sana firman Tuhan mencatat bahwa paman Yakub yaitu Laban mempunyai 2 orang anak. Lea yang pertama dan Rahel anak yang kedua. Lea dikatakan
matanya tidak bercahaya, atau kita bisa sebut dengan matanya sayu. Sementara Rahel adiknya itu berparas cantik dan berpenampilan yang menarik. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Rahel, dan dia meminta Rahel untuk menjadi istrinya, dengan syarat kemudian dia bekerja selama 7 tahun kepada Laban pamannya. Masa 7 tahun itu segera berakhir, dan akhirnya Laban memberikan dia seorang istri. Tetapi apa yang dihadapi, apa kenyataan yang ada Bapak Ibu, Yakub ditipu oleh Laban pamannya. Yang diberikan pada Yakub adalah adalah Lea, bukan Rahel. Dan ketika dia protes kepada bapaknya, bapak mertuanya, saya menginginkan Rahel bukan Lea. Bapaknya bilang, kamu genapkan dulu 7 hari perkawinanmu dengan Lea, kemudian kamu bisa memperistri Rahel, tetapi itu pun kamu harus bekerja lagi kepada saya selama 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun 7 hari Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel. Begitu dia mencintai Rahel sehingga dia merasakan hari-hari yang 14 tahun itu seperti lewat begitu saja, saking cintanya kepada Rahel. Dan akhirnya mereka mempunyai anak, dan dicatat oleh Alkitab bahwa Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 12 anak laki-laki ini yang menjadi 12 suku Israel. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengucapan syukur ini kita akan belajar bagaimana mengucap syukur dari seorang yang bernama Lea yang tidak dicintai oleh suaminya, istri yang tidak dianggap, dibandingkan dengan Rahel yang mendapat cinta yang besar dari suaminya. Tetapi ternyata Rahel tidak bisa mengucap syukur untuk itu. Mari kita lihat dulu apa yang ada pada Rahel sehingga dia tidak bisa mengucap syukur dengan pengorbanan yang besar dari suaminya untuk mendapatkan dia. Pertama kita akan dapati dalam Kejadian 30 bagian ayat yang pertama, di sana dikatakan ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Jadi hal yang pertama yang kita dapati ada pada Rahel adalah roh cemburu. Dia merasa cemburu kepada saudaranya sendiri, kepada adiknya. Orang yang cemburu atau orang yang dipenuhi dengan roh kecemburuan itu tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Kalau kita bandingkan dengan Lea dalam Kejadian 29 ayat 32, ketika ia melahirkan anak yang pertama, dikisahkan dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan melihat dan memperhatikan Lea, begitu dia menderita karena tidak dikasihi atau tidak dicintai oleh suaminya, sementara dia adalah istri yang pertama, Tuhan melihat itu dan Tuhan membukakan kandungannya, sementara Rahel mandul. Ada sebuah kasih karunia yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dan ketika ia melahirkan Ruben sebagai anak yang pertama, laki-laki, dia berkata kepada Tuhan ayat 32, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dia bersyukur untuk anak ini karena dia kemudian
kemudian ada sebuah pengharapan bahwa anak ini akan membawa suaminya mengasihi dia. Ruben itu artinya lihat anak laki-laki. Lea tahu bahwa Yakub hanya mencintai Rahel, tetapi dia bersyukur dia diperhatikan Tuhan dengan menghadirkan seorang anak laki-laki baginya untuk Yakub, bukan anak perempuan. Jadi dia syukuri anak laki-laki pada zaman itu. Mungkin pada tradisi-tradisi negara yang lain juga seperti itu. Laki-laki itu begitu dihargai, anak laki-laki itu begitu diharapkan. Dalam budaya Minahasa, laki-laki yang meneruskan nama keluarga. Nah, mungkin seperti itu yang terjadi di sana. Jadi dia bersyukur anak yang pertama itu bukan perempuan. Berarti nanti Yakub akan kasih atau mencintai dia karena anak yang diberikan Tuhan, karena Allah memperhatikan dia dan memberikan anak laki-laki. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia selalu mengucap syukur dalam keadaannya dan mengharapkan dia boleh dicintai oleh suaminya. Dan sekali lagi, orang yang cemburu tidak akan pernah menemukan alasan untuk mengucap syukur. Yang dikuasai dalam kehidupannya, yang menguasai kehidupannya itu roh kecemburuan. Ya, sehingga mengalahkan ucapan syukurnya. Nah, yang kedua, apa yang ada pada diri Rahel? Rahel punya roh menuntut. Ya, tadi kita sudah baca bersama-sama, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ia menuntut kepada suaminya. Nah, sementara Bapak Ibu juga dalam Kejadian 30 ayat 6, ketika dia mendapatkan anak lewat pembantunya, di sana ayat 6 dikatakan Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamakan anak itu Dan. Kata dan diberikannya itu mengandung arti bahwa ada tindak lanjut atau apa yang diinginkan itu dituruti. Jadi sebuah tuntutan yang kemudian dituruti. Sebaliknya, dia merasa kalau bukan anak yang diberikan, berarti Allah itu tidak adil. Allah itu tidak mendengarkan doa. Sehingga sekali lagi kita baca, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Jadi ada sebuah tuntutan kepada Tuhan untuk ditindaklanjuti, dituruti. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kadang-kala dalam kehidupan saya dan saudara ada roh menuntut seperti Rahel yang selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan harus begini, harus begitu. Kita menuntut untuk dituruti semua keinginan kita. Dan kalau kita tidak diberi sesuatu yang kita inginkan atau yang diberikan Tuhan berbeda dengan keinginan kita, kita menuduh Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, mari kita belajar dari Lea. Di dalam Kejadian 29 ayat 33, di sana Lea berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini
ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Letak perbedaannya ketika kita akan temukan kata di sana lalu diberikannya. Itu berarti ada sesuatu pengakuan dari Rahel, dari Lea, bahwa dia boleh menerima ini karena inisiatif Tuhan yang adalah adil dan mendengarkan doanya. Bukan sebuah tuntutan, tetapi memang dikehendaki oleh Tuhan. Inisiatif Tuhan untuk memberikan dia anak. Tuhan telah mendengar aku tidak dicintai, lalu jadi Tuhan yang berinisiatif. Ini yang dia syukuri Bapak Ibu. Keadilan Tuhan menjadi alasan untuk dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kejadian 29 ayat 34, mengandung pula lah Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamakan anak itu Lewi. Nama Lewi diambil dari kata Yilawe, yang artinya dia, seorang laki-laki atau Yakub, akan lebih erat kepadaku. Jadi dia mengharapkan suaminya lebih erat kepada dia. Tadinya dia begitu mengharapkan cinta, tetapi pada saat dia melahirkan Lewi, dia menurunkan lagi derajat doanya. Dia bilang kalau boleh, tidak harus dicintai, paling tidak lebih erat. Saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam Kejadian 29 ayat 35, Lea kemudian mengandung, dan kita sudah sama-sama, saya singgung tadi, kita sudah sama-sama dengar tadi. Inilah yang saya temukan kata bersyukur yang pertama di dalam Kejadian 29 ayat 35 ini. Sekali lagi aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Terjemahan lain katakan, lagi aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamakan anak itu Yehuda. Nah, di sini Lea sudah tidak lagi berharap untuk dicintai atau untuk Yakub dekat erat dengan dia. Tetapi Lea sudah menerima kenyataannya. Orang yang menerima kenyataan, dia punya kemampuan untuk bersyukur. Amin. Haleluya. Jadi yang dia fokuskan adalah bersyukur tanpa ada permohonan-permohonan lain. Walaupun bukan yang didoakan, tetapi Lea menganggap doanya tetap didengar Tuhan, dan Lea tidak menuduh Tuhan tidak adil dalam hidupnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Lea kembali menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bisakah Bapak Ibu, saya dan saudara tidak menuntut hak saya dan saudara kepada Tuhan, tetapi lebih pada kita menjalankan setiap kewajiban kita kepada Tuhan? Bisakah kita bilang, diberkati atau tidak, saya tetap percaya kepada Tuhan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan? Tetapi kadangkala dalam kehidupan saya dan saudara seperti Rahel yang mengajukan pilihan kepada Tuhan. Kalau tidak begini, saya mati. Kalau tidak begini Tuhan, saya tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Kalau tidak diberkati Tuhan, saya tidak mau melayani lagi Tuhan. Ingat, Rahel, kalau kita mengingat Rahel,
Ketika kita terlalu banyak menuntut, bukannya kita dituruti. Apa kata Yakub kepada Rahel? Marah dia memarahi. Tuhankah aku? Demikian juga saya dan saudara. Kalau kita terlalu menuntut kepada Tuhan, yang ada Tuhan akan murkai kita. Tuhan bilang tidak tahu berterima kasih. Selalu menuntut bagian kita, selalu menuntut menjadi hak kita. Tetapi mampukah tetap kita bilang Tuhan adil dan mendengarkan doa kita di saat yang kita temui bahwa apa yang kita dapatkan bukan sesuatu yang kita minta. Itu namanya tahu mengucap syukur. Haleluya. Ketika kita menerima semua itu, sesuatu yang mungkin bukan kita inginkan, tetapi kalau Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita menerima, kita akan mampu punya alasan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Rahel punya roh persaingan. Karena tersaingi masalah anak, tadi dia memberikan Bilha kepada Yakub, sehingga Bilha budak perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Dan pada ayat yang ke-7 Kejadian 30 ini anak laki-laki kedua. Selanjutnya berkatalah Rahel pada ayat yang ke-8, perhatikan, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Ketika dia mendapatkan anak dari budaknya, dia tidak mengucap syukur kepada Tuhan, malah dia bilang apa? Aku sudah melakukan pergulatan yang hebat dengan kakakku dan aku menang. Jadi yang ada kepadanya adalah roh persaingan. Dan dia menamakan anak itu Naftani. Bukannya mengucap syukur kepada Tuhan, malah bangga akan kehebatannya. Dia merasa itu adalah kekuatannya. Karena dia sanggup memberikan anak melalui budaknya Bilha. Dia mendapatkan anak yang kedua. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dia berkata, aku telah sangat hebat bergulat. Di sini Bapak Ibu, kata sangat hebat bergulat dalam bahasa aslinya ditulis Naptule Elohim Nitalti. Saya hanya membaca dari referensi Bapak Ibu, saya tidak pakar dengan bahasa asli. Naptule Elohim Nitalti dengan kakakku. Saya sudah bergulat hebat dengan kakakku. Muncul kata Elohim di situ yang bisa juga mengartikan bahwa sebenarnya Rahel itu sedang melawan Allah juga. Ya. Dan dia menang melalui Bilha sehingga mendapatkan anak. Dan kemenangan tersebut juga berarti bahwa kemenangan melawan kakaknya. Jadi yang dia lawan adalah Allah itu sendiri. Tetapi yang terutama dia tujukan perlawanan ini untuk bersaing dengan kakaknya sebagai saingan yang utama. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kemudian melihat bagaimana Lea untuk membandingkan di dalam Kejadian 30 ayat 11, ketika hal yang sama dilakukan oleh Lea, dia memberikan Silpa budak perempuannya kepada Yakub dan dia mendapatkan Gad. Di sana Lea berkata, mujur telah datang. Sekali lagi ucapan syukur. Demikian ayat 12, dia mendapatkan Asir dari Silpa. Dia berkata, aku ini berbahagia. 2 kali dia katakan penegasan, aku ini berbahagia. Dia bersyukur karena kebahagiaan. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Jadi dia mengucap syukur karena mujur telah datang dan betapa dia berbahagia. Karena ternyata Bapak Ibu, Rahel tidak mengizinkan lagi suaminya untuk tidur dengan Lea.
sehingga Lea tidak lagi melahirkan. Ketika dia melahirkan anak yang keempat, Yehuda, dia tidak melahirkan lagi, kata firman Tuhan, karena dia dilarang Rahel. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Lea adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dia punya alasan mengucap syukur karena dia merasa semua itu berkat Tuhan, kemujuran bagi dia. Semua itu berkat Tuhan, kebahagiaan bagi dia yang sudah Tuhan anugerahkan. Yang keempat, kita perhatikan apa yang ada pada Rahel. Yang keempat, dalam Kejadian 30 ayat 14 sampai 15, ketika Ruben anak pertama, Lea menemukan buah dudaim, Bapak Ibu, dia membawa kepada ibunya, kepada Lea. Ketika diketahui oleh Rahel, dia meminta itu dari Lea. Dan apa yang terjadi, dengan singkat saya ingin beritahu kepada kita semua, dikatakan oleh Rahel, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Tetapi Lea menjawab begini, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Dan perhatikan kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Nah, buah dudaim ini adalah buah yang dipercaya untuk memberikan kesuburan. Rahel rela melepas Yakub itu untuk mendapatkan anak. Ya, dia menukar sesuatu yang berharga yang dia miliki, suaminya. Dia begitu tidak mempedulikan suaminya. Dia menukar dengan dudaim. Padahal kalau kita perhatikan secara dengan akal sehat, Bapak Ibu, tanpa anak dia sudah dicintai. Tetapi malah Bapak Ibu, untuk mendapatkan anak, sesuatu yang dia cintai dia lepaskan. Karena dia tidak menghargai, makanya dia tidak bisa menemukan alasan untuk mengucap syukur. Apa yang dia miliki, dia tidak hargai, sehingga dia tidak mampu mengucap syukur. Yang kelima, Rahel itu tidak pernah puas. Kejadian 30 ayat 24 sampai 22 sampai 24. Di sana Allah mengingat Rahel, lalu mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Allah mengingat dia, Bapak Ibu. Rahel melahirkan Yusuf, yang artinya Allah telah menghapuskan aibku, dan juga diartikan mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Itu arti dari Yusuf. Sehingga Rahel memberi nama itu sesuai dengan yang dia rasakan. Dia merasakan bahwa aibnya dihapuskan. Dan perhatikan kata yang kedua yang dia ucapkan, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ya, dia menuntut lagi karena dia belum puas dengan satu anak saja. Tetapi dia tidak tahu, Bapak Ibu, Allah punya pertimbangan. Allah punya alasan untuk memberkati saya dan saudara. Kadang-kala kita tidak diberkati secara limpah sebelum kita siap untuk menerima berkat itu. Karena begitu banyak di sana, Bapak Ibu, ketika mendapatkan berkat yang diinginkannya, oleh berkat itu malah dia jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana untuk mempercayakan berkat bagi saya dan saudara. Itu terbukti ketika Lea mendapatkan anak yang kedua. Karena dia menginginkan anak ini, dia kemudian meninggal. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kekurangan saya dan saudara.
Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kelemahan saya dan saudara. Seperti halnya dia tahu bahwa Lea itu punya kelemahan dalam hal melahirkan anak. Dia sukar melahirkan anak. Dia menderita sekali melahirkan anak. Makanya sebenarnya dia hanya akan dipercayakan satu anak saja. Tetapi dia menuntut kepada Tuhan. Dia tidak puas. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu firman Tuhan mengajar saya dan saudara, puaslah dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini kepadamu. Karena Tuhan tahu kalau engkau sudah cukup kuat untuk dipercayakan kepada hal-hal yang lebih lagi, baru itu akan dipercayakan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kalau belum cukup kuat, sadarilah itu. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah engkau terima hingga saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tahu kemampuan saya dan saudara. Yang keenam, ternyata Rahel punya roh kecewa. Karena roh kekecewaan ini, Kejadian 35 ayat 18, saat ketika dia akan mengembuskan nafas terakhir, saat melahirkan anaknya, dia memberikan nama kepada anaknya yang kedua. Tadi Yusuf, sekarang dia memberikan nama kepada anaknya Ben-Oni. Itu artinya apa? Anak ratapan, anak kedukaan. Ini mengandung makna kekecewaan bagi dia. Dia protes kepada Tuhan, mengapa harus melahirkan begitu sukarnya? Padahal harusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Lewat kesukaran itu, ternyata dia akan melahirkan anak laki-laki lagi. Harusnya dia bersyukur ketika dia diberitahu oleh bidan anak laki-laki. Tetapi dia begitu kecewa Bapak Ibu. Dan dia memberikan nama yang tidak mengandung doa yang baik. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, ketika dia meninggal, Yakub suaminya mengganti nama anak itu dari Ben-Oni, dari anak ratapan, dari anak kedukaan menjadi putra tangan kananku, atau anak lelaki tangan kananku. Itu melambangkan keuntungan, keberuntungan, dan kesehatan. Nah, ini adalah nama yang diberikan oleh Yakub satu-satunya kepada anak yang dilahirkan istri-istrinya. Karena semua anak yang lain itu diberi nama oleh Lea dan Rahel, bukan diberi nama oleh Yakub. Ini anak yang diberikan nama oleh bapaknya Yakub. Kemudian kita bandingkan dengan Lea. Di dalam Kejadian 30 ayat 18, ketika dia melahirkan Ishakar, yang dia katakan Allah telah memberi upahku. Kembali dia mengucap syukur. Ayat 20 ia melahirkan Sebulon. Dikatakan di sana Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Dan kembali lagi dia munculkan semangat yang baru untuk berharap, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya, belum terhitung anak yang dilahirkan oleh budaknya perempuan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lea tidak mudah kecewa dan menganggap semua berkat itu, dan tidak menganggap semua berkat itu sesuatu yang tidak berarti, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan sehingga dia selalu ada semangat. Nah, kita akan dapatkan apa dari Lea yang suka mengucap syukur kepada Tuhan? Ada balasan, ada timbal balik yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara ketika kita penuh dengan roh pengucapan syukur kepada Tuhan. Perhatikan pertama, saya sudah jelaskan tadi, kata syukur pertama diucapkan oleh Lea ketika ia melahirkan Yehuda. Yehuda artinya bersyukur atau puji-pujian kepada Tuhan.
Karena ucapan syukur dari ibunya, ucapan syukur dari Lea, Yehuda mendapatkan berkat yang luar biasa. Firman Tuhan mencatat, Bapak Ibu, ayahnya memberkati dia dengan kata-kata yang luar biasa dalam Kejadian 49 ayat 9. Yehuda adalah seperti singa. Kemudian ayat ke-10 dari Kejadian 49, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ucapan berkat sebelum Yakub meninggal kepada Yehuda itu adalah ucapan doa yang kemudian digenapi oleh Yesus. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah Yesus Tuhan kita lahir dari suku Yehuda? Makanya kita mengenal Yesus adalah singa dari Yehuda. Dari seorang ibu yang tidak dianggap, yang tidak diakui, seorang ibu yang tidak dicintai, Bapak Ibu, lahir Tuhan Yesus Kristus. Singa dari Yehuda. Yesus itu adalah gambaran keagungan, gambaran kekuasaan yang mutlak, gambaran dari otoritas Allah. Lahir dari keturunan orang yang mengucap syukur. Bapak Ibu semua, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki. Kata ayat firman Tuhan tadi pada ayat pokok kita, Tuhan menghendaki ucapan syukur kita dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena keturunanmu juga akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang tidak engkau pikirkan, Tuhan siapkan. Lea tidak melihat keturunannya diberkati, tetapi lewat keturunannya lahir Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, balasan untuk orang yang mengucap syukur. Pesan-pesan terakhir dari Yakub sebelum dia meninggal kita dapati dalam Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Kejadian 49 ayat 29 mulai. Di sana Yakub berpesan untuk dimakamkan di kubur leluhur di goa di ladang Makpela yang kita kenal dengan Gua Makpela. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana dikuburkan Abraham, karena kuburan itu kuburan yang dibeli, kata firman Tuhan, dibeli Abraham dari Efrod orang Het. Jadi yang dikuburkan di situ ternyata ada Abraham dan istrinya Sarah, ada Ishak dan istrinya Ribka. Dan ayat 32, sebuah kabar baik bagi saya dan saudara, kalau kita mau selalu punya roh mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan di sana apa? Di situ juga dikuburkan Lea. Amin. Orang yang tidak pernah dicintai, orang yang tidak dianggap sebagai istri, tidak dihargai, disetarakan dengan gundik, tetapi dia dikuburkan bersama dengan suaminya dan seluruh leluhur mereka. Sebuah penghormatan yang diberikan kepada Lea, sementara apa yang terjadi kepada Rahel yang tidak mau mengucap syukur dengan berkat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, Rahel tidak dikubur dalam kuburan yang luhur, kuburan yang dianggap, kuburan yang